Gereja, apakah yang kamu pikirkan? Gereja yang saya maksud bukanlah bangunan bertembok di mana semua orang berkumpul di dalamnya, yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas dan merasakan kenyamanan untuk beribadah. Bukan. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan mereka berfellowship bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga. Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Itulah gereja, di mana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kehidupannya sehari-hari. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana kita makan dan minum secara rohani. Sebuah tempat yang kita butuhkan dan tempat kita bertindak untuk saling peduli, saling mengasihi sebagai sebuah keluarga. Gereja yang saya maksud adalah jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah, yang membuat setiap orang mengalami mujizat setiap hari, karena everyday with miracle. Itulah gerejaku, G2CC, sebuah tubuh Kristus di dunia di mana aku dan kamu dan kita semua tertanam, berakar, dan tumbuh di dalamnya. G2CC is my church, my community, and my family. Betul, gereja itu adalah kita, komunitas kita, keluarga kita. G2CC adalah kita. Everyday with Miracle. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh kita melambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini kita yang rindu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Boleh satu kali lagi melambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala. Kita mau satu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang bukan karena rutinitas kami Tuhan, tetapi kami datang dengan satu tujuan kami, yaitu menyenangkan-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami Bapa. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ada perubahan di hidup kami. Kami semakin dikuatkan. Bahkan kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kami berada pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah hadirat Tuhan tetap mengurapi setiap kami. Tetap turun atas setiap kami. Karena hati kami selalu terbuka. Hati kami selalu rindu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami ya Roh Kudus. Jamah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama-sama kita mau menyatakan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi kita mau berkata Tuhan Yesus baik, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, mari sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Mari Bapak Ibu sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku
Kita orang-orang yang percaya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan Bapak Ibu, ku sembah Kau. Kami mau terus menyembah dan menyembah Tuhan. Kami mau terus Bapak menyenangkan hati-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai sembah. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Bapa yang baik. Haleluya. Kami dikuatkan. Kami disembuhkan. Kirala bakara bayara. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian-Mu. Mari angkat sembah-Mu. Kirala bakara bayara.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita mengangkat tangan, kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh. Katakan tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran. Katakan selamanya di dalam roh, dalam roh. Amin. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Bapa yang baik seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Kini saatnya kami mau menyenangkan, kami mau memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap untuk lebih lagi bersuka cita, sama-sama kita mau berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, amin. Bapak Ibu Saudara, kita pada pagi hari ini datang dengan penuh ucapan syukur, amin. Coba dilihat dulu kanan kirinya, depan belakang. Kasih tosnya Bapak Ibu ya. Katakan begini, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Mari semuanya kita bersuka cita. Mari bersama-sama kita mau berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Boleh bersama-sama mengangkat tangan yuk. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Katakan amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Oh soraklah. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala. Soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya. Lebih tinggi lagi tepuk tangannya bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, Soraklah. haleluya, Oh soraklah. haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sudah berolahraga atau belum? Bapak Ibu sudah berolahraga? Pertanyaan saya ubah. Bapak Ibu sudah sarapan Bapak Ibu? Oh belum juga. Biasanya olahraga dulu, sukacita dulu, baru kita habis ini makan. Setuju katakan amin. Amin. Terutama kita mau menyenangkan Tuhan dulu. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu menghadap ke sebelah sana yuk. Coba Bapak Ibu menghadap ke sebelah sana. Lihat saya baik-baik Bapak Ibu ya. Kita maju 2 langkah. Turun. Kita kembali ke arah sebaliknya Bapak Ibu. Maju 2 langkah. Turun. Amin. Sudah ingat Bapak Ibu Saudara ya? Siap ya? Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Haleluya. Come on. Soraklah. Haleluya.
soraklah. Haleluya. Haleluya. Lebih cepat ya. Katakan haleluya. Soraklah. Haleluya. Oh soraklah. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama. Soraklah. Haleluya. Oh soraklah. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Come on. Mari kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lebih lagi kita bersorak-sorai. Bersama-sama Bapak Ibu katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Boleh mengangkat tangan Bapak Ibu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siji, loro, telu, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Jiwa dan pengharapan telah kuserahkan. Untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Come on Bapak Ibu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Mari bertepuk tangan yang meriah. Boleh mengangkat tangannya Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Ajaib Kau. Boleh dilambaikan Bapak Ibu Saudara. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak. Katakan amin. Memerintah selamanya. Sudah siap. Yesus Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dialah sumber kemenanganku,
sorak-sorakan. Haleluya. 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 Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, coba sebentar kita boleh keluar dari kursinya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau melihat dulu saudara-saudara kita. Kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang ada di sebelah kanan kiri kita, depan belakang, amin. Coba keluar Bapak Ibu, minimal cari 100 orang. Ada berapa Bapak Ibu Saudara? 100 orang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba lihat dulu ke kanan kirinya. Katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya, amin. Satu kali lagi dong Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Wow, wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya semuanya sudah sayang sama saya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, ini bukan kali pertama saya datang ke G2CC Bapak Ibu Saudara ya. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terakhir saya datang ke sini tahun 2018 Bapak Ibu. Sudah sangat lama Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi hari ini saya bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sungguh itu anugerah yang luar biasa. Saya dengan suami, kami sungguh bersyukur, kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Abuna dan Abuni yang selalu memberikan saya kesempatan, yang selalu memberikan saya waktu untuk saya bisa melayani bersama-sama di G2CC. Saya sungguh sangat senang mengenal Abuni dan Abuna yang luar biasa. Bapak Ibu bangga, Bapak Ibu bersuka cita memiliki Abuna dan Abuni yang luar biasa. Jadi berkat Bapak Ibu Saudara ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat tim leader ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya dari kemarin itu tidak henti-hentinya Bapak Ibu ya, mencicipi kuliner Semarang. Dan memang kuliner Semarang itu juara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Haleluya. Kalau pulang dari sini saya pasti harus naik berat badan. Kalau nggak naik berat badan mungkin tim leader tidak akan membiarkan saya pulang Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa, saya bersyukur. Saya senang Bapak Ibu Saudara ya. Saya dengan suami kami merasa di sini itu kekeluargaan yang luar biasa. Suami saya gini kemarin, masa masih ingat? Saya bilang saya ingat semuanya wajah-wajah yang luar biasa. Saya ingat siapa yang hari pertama itu menjemput. Itu pada 2018 Bapak Ibu ya. Saya ingat satu persatu karena semuanya itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sama seperti kita pada hari ini. Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan kesaksian yang luar biasa. Ini sudah saya lewati bersama dengan suami Bapak Ibu Saudara. Bahkan bersama anak kami Nicholas. Saya mengeluarkan lagu judulnya Kasihmu Menguatkanku Bapak Ibu. Lagu ini terinspirasi dari kisah saya dan suami. Itu terjadi di beberapa tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat saya pernah bersaksi bahwa di tempat ini kami dikasih Tuhan itu mujizat yang luar biasa melalui anak kami Nicholas. Hari ini gak ikut Bapak Ibu ya. Biasa ibu-ibu suka baper nih kalau cerita soal anaknya. Nicholas pernah dinyatakan autis. Bertahun-tahun kami mencoba untuk membuat Nicholas menjadi anak yang lebih baik. Dan pada satu titik dengan kekuatan kami tidak mampu, kami hanya bisa datang kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan dari saya sebagai seorang mama maupun suami saya sebagai seorang papanya Nicholas. Tuhan menjawab Bapak Ibu. Tapi kami melalui banyak proses. Kami tetap kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Ibu Saudara, di saat suami saya punya segalanya, kami merasa kami kuat. Tapi di saat kami tidak punya apapun, kami juga harus tetap kuat bertahan di dalam Yesus. Bapak Ibu, kasihmu menguatkanku. Dari kisah itu saya dan suami dari yang punya menjadi tidak punya. Kami tidak menjadi putus asa Bapak Ibu Saudara.
Kami menjalani kehidupan kami dengan tinggal di satu apartemen dan kami memiliki hanya sisa satu mobil kami. Kami berpikir enggak apa-apa rumah kami kecil, apartemen kami kecil saja enggak apa-apa. Yang penting kami tetap hidup bertiga, kami tetap masih bisa makan, kami tetap masih bisa bertahan ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi hari-hari kami lalui dan ternyata dengan besarnya biaya pengeluaran apartemen, kami tidak mampu Bapak Ibu untuk melunasi apartemen kami atau mencicil setiap bulannya. Jujur saya dengan suami menunggak, karena kami mikir caranya untuk menutupi biaya per bulannya ya Bapak Ibu ya, service charge-nya. Itu besar Bapak Ibu, sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu hanya untuk listrik dan untuk airnya. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir dengan adanya mobil kami bisa jual, kami bisa menutupi semua kekurangan kami. Kami percaya sama teman karena teman menjanjikan saya dan suami gak apa-apa saya beli aja. Ini uangnya kamu pakai dulu tapi mobilnya saya pakai. Dan dia baiknya dia meminjamkan mobilnya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata singkat cerita mobil saya itu ditipu habis-habisan. Mobil saya dibawa lari tidak tahu di mana. Dan kita sebagai anak Tuhan kita gak berdaya untuk melapor kemanapun. Kita hanya mampu berserah. Tuhan, ada apa lagi? Harus bagaimana lagi saya dan suami Tuhan? Gak apa-apa Bapak Ibu. Saya tetap jalan sama suami saya. Kami naik Grab untuk bisa antar jemput sekolahnya Nicholas. Waktu saya pergi jemput Nicholas, saya kembali ke apartemen. Dan ternyata apartemen saya sudah dikunci. Tidak dapat saya masuk. Jadi apartemennya itu disita Bapak Ibu. Nicholas bilang begini, ayo Ma, ayo Pak, masuk ke dalam. Ngapain kita cuma duduk di lobi? Aku mau masuk katanya. Saya dan suami Bapak Ibu, saya hanya bisa lihat suami saya. Sebagai seorang istri saya, apa harus yang dilakukan gitu. Sebagai seorang wanita saya takut Bapak Ibu Saudara. Suami saya cuma bilang begini, sabar, percaya saja. Kami gak tahu harus berbuat apa Bapak Ibu. Di situ saya duduk di lobi sama suami saya dan saya pun gak menyangka ada seorang teman itu telepon. Saya tuh pikirnya gak mau ngangkat gitu loh, karena kan suasana hati sedang tidak enak gitu ya. Saya pikir gak usah diangkat lah, tapi suami saya bilang gak boleh. Itu teman kita ya, kita harus menghargai siapapun. Saya angkat Bapak Ibu, dan betul dia itu tiba-tiba telepon saya bilang begini, Rahel kamu ada di mana? Saya bilang saya ada di Surabaya. Saya juga lagi ada di Surabaya. Dia ini jauh Bapak Ibu ya, jauh dari Timika, dari Papua. Dia bilang gini, temui saya sekitar 1 jam lagi dan tolong jangan terlambat. Jadi orang ini kalau ngomong tuh seenaknya Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, temui saya di tempat A dan saya tidak mau kamu terlambat. Dia gak pikir apa ya dalam hati saya gitu. Saya ini sudah gak ada tempat tinggal, saya gak ada kendaraan. CNAE nek nyuruh-nyuruh, maksud saya begitu ya. Tapi kami tetap datang. Kami datang dan kami tidak menyangka kami dibawa ke satu buah rumah. Dia di sana itu menunjukkan betapa bagusnya, betapa hebatnya. Ini loh rumah saya. Coba kamu lihat dari atas ke bawah katanya. Coba diperhatikan kamar mandi saya. Coba diperhatikan kamarnya katanya. Saya bilang bagus Pak. Rumah Bapak bagus banget. Dia tanya lagi, dia pamer lagi. Sebenarnya saya gak terlalu suka dengan daerah ini Rahel. Karena ini menurut saya daerah biasa. Karena di Surabaya kan ada daerah-daerah tertentu yang memang apa ya Bapak Ibu ya, kita sebutnya sultan gitu ya. Jadi menurut dia daerah tempat dia yang dia tunjukkan ke kami itu biasa. Bahkan dia bilang gini, mungkin anak-anak saya kalau saya kasih juga gak mau. Kalau menurut kamu gimana? Saya bilang bagus Pak. Saya bilang bagus. Dia tanya sekali lagi dan saya tidak kuat untuk menjawab. Saya bilang, Pak, rumah Bapak itu bagus. Saya bilang, betul rumah Bapak itu bagus. Ada 3 kamar, saya bilang. Ada kamar mandi yang bagus, saya bilang bagus. Bapak beruntung, saya bilang bagus. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu mau gak rumah ini? Di situ saya kaget Bapak Ibu. Saya lihat suami saya kan. Hah? Gak bisa jawab. Sekali lagi dia bertanya, kamu mau gak rumah ini? Saya dengan polosnya bilang begini, saya gak mampu Pak kalau untuk bayar saat ini. Dia bilang, saya tahu kamu gak mampu untuk saat ini.
pertanyaan saya adalah, kamu mau atau tidak menempati rumah ini? Saya jawab, iya, saya mau. Bapak Ibu, ketika apartemen saya ditutup, hanya hitungan detik, mungkin hanya hitungan jam, Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata, karena sungguh masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari itu juga saya bisa menempati rumahnya. Dan sampai hari ini saya boleh menikmati rumahnya. Itu semua karena Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk keluarga kami. Amin. Bukan hanya saya dan suami Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara semuanya datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan menjawab doa setiap kita. Itu tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh hingga tergeletak Bapak Ibu. Amin. Tangannya selalu menopang kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, yang saya kalau mengingat, sungguh Tuhan itu baik. Ketika mobil kami harus hilang begitu saja. Ketika apartemen yang kami perjuangkan juga harus hilang begitu saja. Tapi Tuhan punya cara untuk menjadikan saya dan suami lebih lagi dan lebih lagi berharap sama Tuhan. Bapak Ibu nanti boleh melihatnya di YouTube channel saya, Rachel Mutiara, lagu Kasih-Mu Menguatkanku Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita lemah, hanya Yesuslah jawaban kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba Bapak Ibu bilang dulu ke kanan dan ke kirinya. Kasih salam yang terbaik, yang terhangat, yang termanis. Katakan, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetap berdoa Bapak Ibu ya. Tetap berdoa. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Bersama-sama kita mau mengatakan di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan,
kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu, ku percaya Kau menolongku. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan sudah menolong setiap kita, amin. Boleh kita mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi doa Bapak Ibu saat ini, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mendengar jeritan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mendengar ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Mari katakan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu, Ku percaya. Katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu, iya dan amin Tuhan. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu, ku percaya Kau menolongku. Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu, ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku. Mari kita berikan sorak-sorai Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Bersama-sama nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari yang percaya, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Mari tundukkan kepalamu, ambil saat teduh. Bapa, kami datang membawa hati kami dan menyiapkannya sebagai lahan yang subur dan siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami dan didik kami dengan kebenaran firman itu pagi ini dan sore ini, agar hidup kami berubah. Melalui firman itu kami tahu Tuhan sayang kepada kami, menegur, menasehati, menguatkan kami. Melalui firman itu kami tahu bahwa Tuhan mengisi hidup kami dengan segala kebenaran ilahi yang akan mengubah hidup kami dari dalam, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Urapi kami, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Orang-orang sakit Amin. disembuhkan. Amin. Bahkan menembus keluar dinding gereja ini. Amin. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang lapar dan haus dipuaskan. Amin. Dan everyday with miracle. Amin. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. amin. Sekali beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi orang yang baik. Sudah bisa ditampilkan slide-nya. Kita akan belajar mengenai dan mengukur diri kita, apakah kita sudah benar-benar baik di dalam Tuhan. Dan apakah kita sudah benar-benar baik sebagai orang Kristen. Karena ada banyak hal yang akan kita peroleh ketika kita menjadi orang baik. Sesungguhnya saudara, menjadi orang baik atau orang tidak baik adalah pilihan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang baik. Tapi kalau kita memilih menjadi orang yang tidak baik, itu bukan kesalahan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Jadi coba ukur diri saudara, seberapa baik Anda hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi ini. Apakah kita menjadi orang baik? Apakah kita menjadi orang jahat? Karena sebetulnya, coba lihat gambar itu. Semua sisi kebaikan dan kejahatan itu ada dalam diri setiap orang. Saudara sepakat dengan saya? Hanya kadarnya yang berbeda. Melalui kebenaran firman Tuhan, kadar kebaikan itu harus kita perbesar. Karena ada banyak hal yang akan kita peroleh, ada banyak manfaat. Ada banyak berkat yang menjadi bagian kita dan itu yang akan kita pelajari. Jadi saudara, saya mendorong kita semua, pilihlah kebaikan. Pilihlah untuk menjadi orang baik. Orang mau jahat seperti apapun di luar sana, biarin aja. Itu pilihan hidupnya. Kadang-kadang kan kita gregetan loh. Menghadapi orang yang begitu, kok jahatnya kayak gitu ya? Kok jahatnya luar biasa yang seperti itu? Kenapa orang begitu berperilaku sangat tidak baik? Padahal dia mungkin jadi orang Kristen. Dia mungkin menjadi orang yang sudah tahu kebenaran, saudara. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menjadi jahat seperti dia. Kesimpulan khotbah kita hari ini, jadi orang baik. Kasih tahu kiri kananmu, jadi orang baik. Nah, kalau sudah tahu kesimpulannya, sudah kita selesai aja, amin ya. Ada sejumlah benefit yang akan kita peroleh, saudara. Benefit yang pertama ada di dalam Mazmur pasal 125 ayat yang keempat. Melalui benefit ini kita diingatkan, oh iya ya, sebab kalau aku tidak menjadi orang baik, maka benefit ini akan hilang. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 125 ayat 4, 2, 3. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ini adalah doa, saudara. Doa yang meminta Tuhan bertindak untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang baik. Sebab Tuhan tidak pernah baik hati kepada orang jahat. Dengarkan saya. Memang Tuhan maha kasih, maha pengampun. Tapi selama orang jahat itu tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Udah jelas statusnya. Hukuman. Jangan berkata Tuhan tidak penuh kasih. Tapi ketika orang jahat itu berbalik. Belas kasihan Tuhan itu mengalir deras seperti air yang mengalir. Karena Tuhan bertindak.
kebaikan yang dinyatakan di dalam kalimat ini adalah sebuah tindakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menahan kebaikan loh. Dia memiliki banyak sekali hal yang menjadi kebutuhan saudara dan kita. Tapi kenapa dia bertindak menahan itu? Mari kita evaluasi diri kita. Jangan kita pernah menyalahkan Tuhan dan berkata ini semua gara-gara Tuhan. Gak usah gereja-gerejaan, kecewa pada Tuhan, kecewa pada hamba Tuhan, kecewa pada gereja. Gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab. Kita lupa bahwa ada hal yang bisa membuka kebaikan Tuhan itu. Yaitu diri kita sendiri. Makanya di situ dikatakan Tuhan melakukan kebaikan kepada setiap orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita berjalan kemanapun, kebaikan dari Tuhan itu akan mengikuti kita. Orang menjahatin kita di depan, kebaikan mengikuti kita dari belakang. Ketika kejahatan ada di depan kita, kebaikan yang ada di belakang kita itu akan berurusan dengan apa yang ada di depan. Sebab itu tidak berasal dari kita sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Makanya jangan bosan-bosan dan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Kalau ketemu dengan orang yang jahat rasanya kan pingin balas. Belum lagi kalau kita dirugikan. Belum kalau kita merasakan dampak akibat. Belum kalau kita ditipu. Suatu kali Abuna diminta dukungan doa oleh satu orang teman. Saya ditipu Abuna. Dan dia tidak bisa tidur. Karena mikir penipuan itu. Hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kepahitan. Dan mulai pikirannya diisi dengan berbagai rancangan-rancangan yang jahat. Dia mulai berkata, aku akan begini, aku akan begini. Dan tanpa dia sadari mulutnya mulai mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk. Dia mulai menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Tahu, so holy saudara, pembalasan adalah milik Tuhan. Saudara, kita gak bisa ngatur-ngatur Tuhan tuh membalas kejahatan orang. Yang berkata, semoga kakinya terantuk batu. Dia mulai mengutuki, semoga kakinya patah. Dia mulai mengeluarkan itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Orang yang menipu dia, hidupnya semakin baik. Dia makin jengkel. Ini orang kan jahat. Ini orang melakukan hal yang merugikan aku. Kenapa dia makin diberkati? Dan dia mulai mundur dari Tuhan. Mulai mundur dari gereja. Mulai benci pendeta. Mulai benci teman-teman komselnya. Mulai benci sesama orang Kristen. Di satu titik tertentu, dia benar-benar terpuruk. Baru di saat itu dia ingat kembali akan Tuhan. Dan dia datang, mengakui semuanya, minta didoakan. Anda tahu, tidak sampai 24 jam. Pemulihan pertama sudah terjadi. Mengapa? Mengapa hal itu begitu tertunda lama? Karena sikap kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Karena kita membina dan membuat bibit kejahatan itu bertumbuh di dalam diri kita. Sebab kita merasa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Coba lihat kesaksian Rachel tadi. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Itu penekanannya. Lihat kalimat itu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Apa? Karena nilai sudah terlanjur hidup di dalam diri kita. Nilai apa? Nilai-nilai kekristenan. Kadang-kadang tidak mudah ya jadi orang Kristen ya. Apalagi nanti ditanya, kamu gerejanya di mana? G2CC. Gembalanya siapa? Pak Sony. Waduh. Kacau dunia persilatan. Ingat kesaksian Abuna waktu hampir nyemprot orang. Saya lagi jalan di Jalan Gajah Mada, dia tiba-tiba berhenti di depan lampu merah. Saya ngerem mendadak di samping dia. Saya sengaja pergi samping dia, langsung buka kaca jendela mobil. Kepala udah nongol keluar, dia juga buka. Wah, udah makin panas hati. Shalom Pak Sony. Aduh. Itu yang saya katakan di bagian awal. Sisi-sisi jahat itu ada dalam diri manusia, natural. Sebab dari Kejadian 3 itu tetap bertahan dalam hidup kita. Makanya kita day by day harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dan oleh sebab itu kalaupun kita menghadapi hal-hal yang jahat. Jangan lupa ya saudara. Tuhan akan melakukan kebaikan bagi orang
yang memilih untuk menjadi orang baik. Sekalipun dia dijahati orang. Kata kunci yang sangat penting di situ adalah kebaikan. Mari katakan bersama dengan Abuna, kebaikan. Apa artinya kebaikan? Di dalam Alkitab kata kebaikan artinya hal yang manis. Kenapa anak kecil tidak suka minum obat? Pahit. Pahit. Makanya nanti ibu akan mencoba melakukan rekayasa di tempel gula atau madu supaya dia bisa minum. Apakah Anda senang makanan yang pahit? Apa reaksi pertama kita kalau kita makan makanan yang pahit? Secara reflektif kita mengeluarkan dari mulut kita. Itu yang akan dialami oleh orang-orang yang berbuat jahat. Dia akan berhadapan dengan hal-hal yang pahit, berhadapan dengan kepahitan. Orang-orang jahat akan jauh dari hal-hal yang manis. Karena Tuhan tidak bertindak di dalam hidupnya. Hal yang manis itu nagih, saudara. Kenapa anak kecil senang permen? Karena manis. Ibu-ibu orang Ibrani, kalau mau mengajar anaknya firman, maka setiap kali dia membaca gulungan Taurat, dia selalu memberikan permen. Sehingga memori otak orang anak ini akan merekam bahwa yang namanya firman yang dia baca pasti akan manis. Maka setiap kali selesai baca satu bab, dia diberikan permen. Setiap kali satu bab, ibunya memberikan permen. Ketika dia sudah besar, tanpa permen, dia membutuhkan manis, maka apa yang dia baca? Firman. Makanya jangan aneh, kalau pergi ke Israel, ke Holy Land, di jalan-jalan, di public space, di tempat orang nongkrong, kopi, ya, orang bawa buku doa, orang bawa buku mazmur, mereka baca. Mereka baca. Di bus, di kereta api, mereka berdiri sambil baca Alkitab. Hanya di Indonesia, di mana orang hangout, meet up, bahkan di toilet, orang bawa HP. Selfie. Gitu. Kemarin Abuna hadir di sebuah resepsi pernikahan. Langkah pertama Abuni dia bilang, "Pak, aku difoto dulu, Pak." Mengerti sendiri Abu Dimui kaya apa toh? Orang banyak. Orang belum datang foto sih. Suami yang baik harus foto istrinya. Kalau nggak nanti orang lain yang foto. Dia selalu ngancam saya, kalau kamu nggak foto saya, orang lain yang foto saya. Kenapa? Karena kita harus menghidupi firman itu. Kalau kita tidak menghidupi firman itu, bagaimana kebaikan akan datang kepada kita? Lalu mulai berkata, sial hidupku. Nggak ada sial-sial, anak Tuhan itu nggak ada sial. Kenapa dia bisa dapat rumah? Karena dia melayani Tuhan. Itu buat Rachel dan suaminya. Demikian halnya dengan kita. Kita punya bagian dan permasalahannya sendiri-sendiri. Di mana Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan bagi kita. Abuna selalu berkata, all is going well. Semua baik-baik aja. Jadi tetaplah jadi orang baik. Kita akan berhadapan dengan hal yang manis. Arti kebaikan yang kedua adalah rapi. Bayangkan ada buku, ya, tertata rapi sesuai dengan warnanya mungkin, atau sesuai dengan kategori bukunya, genre bukunya, atau sesuai dengan tahun terbit, tersusun rapi. Kalau Anda yang sudah pernah masuk ke ruang Abuna bisa melihat buku Abuna tersusun rapi. Enggak boleh siapapun memindahkannya. Jadi kita tahu. Enggak amburadul hidupmu, saudara. Enggak amburadul pekerjaanmu. Keluargamu enggak amburadul. Kehidupanmu tertata rapi. Termasuk percintaanmu enggak amburadul. Kenapa Anda putus nyambung. Ya toh? Amburadul dunia persilatan. Ingat ya, jangan terlalu lama jadi jomblo. Enggak ada istilah jomblo bahagia. Itu adalah penghiburan diri sendiri. Dengar tuh ya.
Jangan menghibur diri sendiri. Harus punya target. Tahun depan aku harus married. Seperti ini. Kalau bertulis di sini. Siap menerima suami. Gitu? Tertata, saudara. Saya belum pernah masuk kamarnya Miria. Nanti kapan-kapan saya masuk kamar Miria ya Pak. Tertata enggak no? Tanya adiknya, biasa. Enggak tertata. Tertata, saudara. Itu hanya ilustrasi ya saudara. Tertata yang Abuna maksud adalah semua dalam hidupmu itu berjalan dengan baik. Ya, step by step. Step by step. Saya pernah masuk kamar anak-anak visit ya. Visit. Wah, saudara, mengerikan. Ya, di atas jadi selimutnya bertebar anak perempuan. Selimutnya enggak karu-karuan bentuknya. Bayangkan saudara, di situ ada lemari. Di ujung lemari masa, mohon maaf ya saudara, BH gantung. Saya bilang, aduh, saya lihat, ini kok celana dalam ada di sini? Aduh, malu sekali. Setelah itu hidupnya berubah drastis. Yang ketawa mungkin pelakunya juga. Jadi kita mau menghadapi hal-hal yang rapi di dalam hidup ini saudara. Amin, amin. Dan di situ ada yang disebut dengan lebih banyak. Kebaikan yang lebih banyak adalah semakin bertambah. Satu kebaikan akan mengundang kebaikan berikutnya. Dan satu kebaikan berikutnya akan membesar seperti bola salju yang terus bergulir di dalam hidupmu. Tidakkah kalau melihat semua ini, tidakkah saudara akhirnya mengambil keputusan aku tetap menjadi orang yang baik. Karena kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Dia datang seperti gelombang demi gelombang. Yang terus menerus datang. Itulah sebabnya Buna katakan, every day with miracle. Setiap hari adalah mujizat. Amin. Itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita? Tuhan berkenan kepada setiap orang yang baik. Berkenan. Kata berkenan yang paling pas diterjemahkan dalam bahasa Ibrani artinya favor. Diterima. Kemurahan. Acceptable. Kemarin Abuna dapat kesaksian. Suatu kali ada satu orang jemaat, dia minta nomor telepon seorang istri jenderal. Pada saya. Abuna minta tolong dong, karena Abuna kenal ibu ini. Saya butuh, saya tanya, kebutuhannya apa? Kan kita nggak boleh sembarangan kasih nomor orang kan? Kebutuhannya ini Abuna, saya bertimbang-timbang, oke memang pantas. Akhirnya saya berikan nomor ibu itu kepada jemaat itu. Anda tahu apa yang terjadi? Setiap orang kan memiliki grade-nya masing-masing. 1 minggu atau beberapa hari sudah di WA cuma di read, nggak dibalas. Nggak dibalas. Jengkel kan? Kan read. Anda jengkel nggak? Kalau Anda mengirim WA lalu cuma R, warna biru, centang biru tapi nggak dibalas. Jengkel loh. Kalau gitu nggak usah pakai WA aja. Gunanya WA itu supaya kita terhubung dengan cepat. Setiap WA yang datang kepada Abuna dari jemaat, selama Abuna tidak sibuk dan memang benar-benar itu urgent, saya akan segera balas. Kalau hanya berdoa Tuhan Abuna mohon dukung doa. Kenapa? Gimana? Kucingku ketabrak mobil. Gak usah minta dukungan doa gembalamu urusan begituan. Abuna pernah didesak orang. Abuna tolong Abuna. Kenapa? Tolong Abuna. Sekarang. Ya kenapa Bu? Pintu kamar mandiku gak bisa dibuka. Gitu manggil Abuna dari sini loh saudara. Dari sini. Akhirnya pengerja yang saya suruh ke sana. Panggil pendetanya. Buka pintu kamar mandinya. Saya bilang jebol aja tendang. Acceptable. Tuhan tidak pernah menolak orang yang baik. Karena orang baik dikenan Tuhan. Tapi si penipu pasti dihukumnya. Pernah tertipu? Lepaskan saja hakmu.
Kalau Anda tidak melepaskan hak, hatimu nanti kotor dan terkhamiri. Hatimu akan selalu panas. Lepaskan hakmu. Dan apa yang ditipu kepadamu akan dikembalikan kepadamu berlipat kali ganda oleh Tuhan dengan cara yang lain. Penipu pasti akan mendapat ganjarannya sendiri. Tetapi orang-orang yang baik akan acceptable. Tidak ada barrier, tidak ada penghambat, tidak ada penghalang. Saudara, apa yang dilakukan oleh teman ini? Dia berdoa. Akhirnya si ibu membalas WA-nya. Dan malah setelah itu hubungannya jadi baik kembali. Wah, jadi intens. Tiba-tiba dia bilang, maaf Abuna, saya juga bawa nama Abuna. Wah, luar biasa. Bawa nama Abuna aja bisa membuat hati raja melembut. Betul dong? Betul dong? Apalagi bawa nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati raja berada di tangan Tuhan. Seperti batang air yang bisa dibelokkan kemana-mana. Siapa yang bisa membelokkan mata air? Air itu selalu memiliki perjalanan natural. Cara menciptakan jalan di zaman Romawi, mereka melepaskan air dan mereka mengikuti kemana aliran air, itulah ya jalan. Mereka buat jalan di situ. Air itu seperti hidup, dia mencari jalannya. Find the way. Tapi aliran air bisa berbelok kalau Tuhan yang menghendakinya. Mengapa kita perlu menjadi orang baik? Karena Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu perkenaan Tuhan? Karena kita orang yang berdosa. Kita orang yang tidak mampu. Kita orang yang seharusnya tertolak oleh semua pelanggaran kita. Ada orang yang bisa menjamin hidupnya tidak bisa berdosa dalam 24 jam. Ada orang yang bisa menjamin dia tidak bisa jengkel dalam 24 jam. Enggak ada. Kita tidak layak. Tapi perkenan akan melayakkan kita. Perkenan akan membuka pintu bagi kita yang seharusnya terlarang untuk kita masuki. Karena kita orang baik. Amin. Suatu kali ketika memasuki tembok ratapan, polisi udah langsung memberikan polis lain. Tes. Saya kebetulan satu hotel dengan seorang pendeta besar. Saya tahu dia tahu Abuna. Ketemu di lift, saya nyapa toh, kan saya, Abuna nyapa toh. Halo Pak. Samse, rombongannya lebih besar. Saya hanya 30 orang, dia 5 bus. Kami nginap di hotel yang sama. Makan, saya pura-pura makan di depan dia, itu mejanya saya di sini supaya dia bisa lihat saya, paling enggak saling nyapa lah, gitu toh. Kan enak jadi orang baik toh. Dia tidak mau lihat saya. Luar biasa. Luar biasa. Dia tidak ikut rombongan busnya. Ada mobil khusus untuk mengantar jemput dia. Saya ikut rombongan. Tiba-tiba rombongan kami masuk berbarengan. Karena jumlah mereka banyak, kami baru turun dari bus. Rombongan mereka berkata, antri. Antri, kami lebih duluan di sini, kami lebih banyak. Oh, ternyata mereka berhenti. Saya tanya kenapa berhenti? Polisi udah nutup, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Lalu saya maju ke depan, melihatin. Si pendeta juga lihat. Itu nekat nih, orang Indonesia kan nekat kan? Antara iman dan nekat tipis-tipis. Saya ajak guide-nya, sini kamu. Aku gak bisa bahasa Ibrani, sini. Aku bisa bahasa Inggris, kalau dia bisa bahasa Inggris, no problem. Kalau bisa bahasa Ibrani, kamu terjemahin. Kami maju ke depan. Sebenarnya, dilarang. Pesertanya bilang, dilarang. Saya cuek aja, apa urusan saya grup mereka. Saya masuk, ketemu kepala polisi. Saya bicara sesuatu kepadanya. Dia langsung lihat saya. Dia suruh saya buka HP saya. Nih. Oke, dia langsung buka dan saya suruh masuk. Yang lain ikut. Mereka kata, you know, outside. You know, outside. Rombongan kami melenggang kangkung 30 orang. Enak jadi orang baik. Gitu? Enak jadi orang baik. Malam ketemu di hotel makan malam. Dia duduk di samping saya. Oh Pak Sony, luar biasa. Wah, Bapak sudah berapa kali ke sini? Oh saya sudah lebih 80 kali Pak.
Oh, kalau Bapak berapa? Ya, di bawah Bapak sedikit. Oh iya. Bapak kok bisa masuk tadi? Ya, enak jadi orang baik, Pak. Mana mau saya beritahu rahasia saya? Ya kan? Pintu dibuka. Karena raja ikut bertindak. Kalau bukan raja yang menggerakkan hati pemilik rumah itu, mana mau dia bermurah hati. Betul kan? Sebab kalau kita melayani sebenarnya kita sedang memiutangi Tuhan. Makanya bergiatlah dalam pelayanan. Ada satu titik dalam hidupmu di mana engkau akan melihat bahwa pintu akan Tuhan buka. Kemurahan akan menyertaimu. Orang yang hatinya keras, saudara, kalau Tuhan itu bertindak jadi lembut. Dan justru orang-orang itu akan menjadi penolongmu. Kita mendapat favor. Betapa indahnya menjadi orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan. Yang terakhir, nggak usah panjang-panjang hari ini ya. Berkat ketiga, kalau kita memilih menjadi orang baik. Ini indah sekali. Kita mewariskan hal-hal yang baik bagi keturunan kita. Ingat pengajaran Abu Nam mengenai generational blessings. Berkat-berkat yang turun kepada keturunan. Kalau Anda mau menjadi anakmu diberkati. Kalau Anda mau anakmu perkasa di bumi seperti kebenaran firman Tuhan. Anakmu makin naik, makin dipromosikan oleh Tuhan. Sebagai orang tua jadilah orang baik. Karena orang tua yang menentukan blueprint anaknya. Seperti apa masa depan anaknya ditentukan oleh kehidupan orang tuanya hari ini. Itu udah hukum rohani. Gak usah didebat, gak boleh dibatalkan oleh apapun. Dalam Amsal pasal 13 ayat 22, mari kita baca sama-sama. 23, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kekayaan orang berdosa dideposit bagi orang benar. Memang kelihatannya dia kaya, tapi dia orang berdosa. Jangan iri. Itu adalah depositmu di satu titik nanti dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengambil itu untuk menjadi berkat buatmu. Kita tidak pernah tahu caranya seperti apa dan bagaimana. Kata warisan itu adalah sesuatu yang kita teruskan kepada generasi. Kita teruskan. Apakah ada orang tua yang mau anaknya memiliki nasib yang sama seperti orang tuanya? Enggak ada. Apakah ada orang tua yang mau anaknya hidupnya biasa-biasa saja bahkan downgrade? Tidak. Orang tua selalu berdoa agar anaknya jauh lebih baik dari pencapaiannya. Amin. Saya percaya kita semua sepakat akan hal ini. Itulah sebabnya orang tua berjuang keras untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Agar hidup anaknya makin naik. Up to the next level. Naik. Anak generasi kedua naik. Generasi ketiga naik. Generasi keempat naik. Itu yang disebut dengan warisan, legacy. Dan itu ditentukan oleh kita sebagai orang tua. Dan apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita menjadi orang yang baik. Kalau bapak itu sama mama itu. Percayalah anakmu kayak gitu. Karena anak itu lebih banyak meniru daripada memikirkan sesuatu dalam hal perilakunya. Dia meniru, orang tuanya seperti itu dia akan tiru. Jadi kesimpulan kita hari ini, marilah kita tetap menjadi orang baik. Karena kebaikan itu akan kembali ke atas kepala kita sendiri. Sebab kebaikan adalah sebuah benih, sebuah deposit, dan sebuah tuaian masa depan. Mari kita lihat sebuah klip mengenai hal ini. Mungkin Anda pernah menyaksikan dan biar itu mengingatkan kita kembali. Pemain musik maju ke depan.
Taruh kursor di bawah, di situ ya, itu ada play. Ambil komitmen saudara. Letakkan dulu tanganmu di dalam. Tutup matamu. Holy are you Lord. Ambil komitmen. Mungkin Anda pernah dijahatin orang. Mungkin hatimu pernah jengkel oleh orang. Ingat wajahnya. Ingat wajahnya. Dan ambil komitmen untuk berbuat baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita juga pernah menjahati orang lain. Dan hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita itu untuk bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Setiap kebaikan yang engkau lakukan kepada orang lain, itu akan berjalan dan berjalan dan berjalan sampai akhirnya nanti akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Jadi orang baik. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Izinkan Tuhan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah. Alirkan kebaikan Tuhan. Sebab hanya ketika kami memiliki kebaikan di dalam diri kami, kami dapat membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Alirkan kebaikan. Alirkan kebaikan Tuhan. Kami mau menjadi orang baik. Alirkan kebaikan Tuhan. Alirkan kebaikan. Alirkan kebaikan Tuhan. Biarkan kami merasakan kasih. Release Holy Spirit. Release Holy Spirit. Kebaikan. 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 Kebaikan turun atas. Kebaikan turun atas. Kebaikan turun atas. Haleluya. Kebaikan turun atas. Kebaikan turun atas. Kebaikan turun atas. Haleluya. Kebaikan turun atas. Penuhi dengan kebaikan-Mu Tuhan anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Penuhi dengan kebaikan. Penuhi. 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 Haleluya. Penuhi. Penuhi dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kebaikan. Penuhi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi. Penuhi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi. Berdoa saudara. Minta kebaikan Tuhan turun atas. Hanya orang yang memiliki kebaikan yang bisa berbagi kebaikan. Minta stok yang banyak kebaikan itu. Haleluya. Haleluya. Ya rabata karabaya syakaralala. Kebaikan Tuhan mengalir di tempat ini. Mengalir di tempat ini. Kebaikan Tuhan mengalir. 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 Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang.
Kami mau menjadi bagian dari kebaikan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah anak-anak. Jamah anak-anak. Jamah anak-anak. Bagian dari kebaikan. Karabaya syakarabalabada. Holy are you Lord, all creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Sekali lagi katakan, holy are you Lord. Holy are you Lord. All creation call you God. All creation call you God. Worthy is your name. Worthy is your name. We worship your majesty. Your majesty. Hallelujah. Awesome God. Awesome God. How great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow down. And worship you. Awesome God. Awesome God. Irabata karabaya shakarabata karaba. You are God. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe. Hallelujah. Lord, we bow down and worship you. Awesome God. Awesome God. Yeah. How great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow down. Lord, we bow down and worship you. Mari angkat tanganmu. Awesome God, how great thou art. Yeah. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow down and worship you. Awesome God, how great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Yeah. Lord, we bow down and worship you. Lord, we bow down and worship you. Lord, we bow down and worship you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. We thank you Lord, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu meneguhkan, mengingatkan kami. Kami memiliki hati yang mantap dan kuat saat ini, tidak akan goyah, tetap menjadi orang baik. Itu adalah bagian kami, karena kami mengerti bahwa ada banyak hal yang bermanfaat bagi kami sendiri. Kami mau mengambil komitmen untuk menjadi siklus dari kebaikan. Karena kami tahu kebaikan itu akan kembali dalam kehidupan kami. Di
satu saat di masa yang akan datang. Materaikan firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman saudara. Shalom, G2CC Family. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Haleluya. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Ibu Tabita Luciana. Selamat datang, selamat beribadah di G2CC. Lalu kami menyambut juga Saudari Evelyn dan Yemima dari Karangturi. Selamat beribadah di G2CC. Lalu selanjutnya kami menyambut Saudara Hendriko dan Bapak Ibu Teguh Lina dari Bandung. Selamat datang, selamat beribadah di G2CC. Kita akan mendengarkan info sepekan dari gereja. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online pada hari Rabu 26 Oktober melalui via Zoom dan YouTube bersama Buddha Sony Saluku yang akan dimulai pukul 7 malam. Lalu breakthrough prayer hari Jumat 28 Oktober jam 5 sore. Ibadah Komsel Youth akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober jam setengah 5 sore. Ibadah sekolah minggu akan diadakan hari Minggu 30 Oktober pukul 7 onsite. Gembala dan leader star jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Amin. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Pengumuman untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu besok minggu depan. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 30. Tanggal 30 setelah selesai ibadah raya. Ada pertemuan dengan tim sekolah minggu berkaitan dengan kegiatan sekolah minggu menjelang Natal dan tahun depan. Ya, kita akan menyelenggarakan lagi Summer Bible School. Kita akan melaksanakan Natal sekolah minggu, perlu bertemu dengan orang tua. Tolong sediakan waktu Bapak Ibu minggu depan. Geser ke sini dikit, geser. Ya biar aja. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa anak-anak kami di dalam Tuhan, berkati mereka. Jadikan mereka sebagai anak panah di busurmu Tuhan. Amin. Agar mereka terarah menuju sasaran yang sudah Engkau siapkan di masa depan. Berikan kepada anak-anak kami ini kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan roh yang takut akan Tuhan. Juga berikan kepada mereka tubuh yang sehat. Mereka akan bertumbuh, makin kuat, makin besar, dan makin takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka. Sehingga mereka bisa terdidik dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan itu akan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kami. Juga menjadi berkat bagi yang sama bagi guru-guru sekolah minggu. Tambah-tambahkan jumlah mereka Tuhan. Sehingga kami percaya gereja ini akan menjadi bagian dari penuaian Tuhan di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Jangan lupa ya Bapak Ibu minggu depan ya ada meeting dengan orang tua. Lalu kita akan berdoa. Jerry akan berangkat ke China minggu ini. Maju Jerry, kita akan berdoa buat Jerry. Jangan cari istri orang sana ya, nanti Abuna yang cari. Ya.
Silakan duduk. Duduk, berdiri. Kita akan berdoa mengutus Jerry, saudara. Papanya juga akan kembali ke Filipina. David, maju. Jadi yang ditinggal in charge di Semarang adalah mamanya. Ini mamanya. Ya. Oke. Yuli mau ikut didoakan enggak? Hah? Jangan mewek ya. Jadi Pak David ini bekerja di Filipina Bapak Ibu. Dan Jerry sudah diterima di sebuah university di China, tapi baru bisa berangkat. Jadi kita perlu berdoa, agak kasihan berangkat, dia harus berangkat menggunakan APD. Bayangkan berapa jam di atas pesawat. Jadi kita doakan sampai di China, dia diisolasi oleh pemerintah Cina dulu. Setelah selesai isolasi dari pemerintah Cina, dia diisolasi oleh dorm, kampus. Jadi proses panjang, kita akan berdoa agar Jerry tetap sehat, ya bisa menghadapi semua proses ini dengan baik. Kemenangan itu ada pada akhirnya. Amin. Ya, semua akan baik, ya. Tenang ya, Nak. Kamu lebih ganteng rambut dipotong kayak gini. Mana Michelle? Ganteng gak? Hah? Ganteng toh? Kamu lihat Michelle dulu, lihat Michelle. Kok bisa hati Abuna ke Michelle ya? Aneh. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk Jerry dan keluarga ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengutus Jerry. Sejauh-jauh anak pergi akan kembali ke rumah. Amin. Oleh sebab itu dia hanya akan pergi sebentar untuk sekolah. Untuk meraih cita-citanya Tuhan. Belajar di China Tuhan. Berikan kepadanya kecerdasan, kepintaran, hikmat. Dan Tuhan sertai keluar masuknya. Engkau kawali dia. Pasukan malaikatmu berkemah di sekelilingnya siang dan malam. Dia tidak akan kena sakit penyakit. Dia tetap sehat. Amin. Dan pulang dengan membawa keberhasilan. Amin. Engkau menjaga keluar masuknya Tuhan. Engkau menjaga dia siang dan malam, penuhi semua kebutuhan yang dia perlukan untuk penyelesaian studinya. Berikan kecakapan secara khusus, kemampuan untuk berbahasa setempat. Kami tahu Tuhan, Kau sedang menyiapkan dia untuk masa depan yang baik. Amin. Seluruh jemaat mendoakan dan melepasnya dengan berkat Tuhan. Lakukan hal yang sama untuk David yang akan kembali bekerja di Filipina Tuhan. Pakai dia sebagai alatmu di sana. Dia akan menjadi tuayan bagi bangsa-bangsa di Filipina Tuhan. Berikan keselamatan, perlindungan, proteksi. Jauhkan dari orang-orang jahat. Dan bawa dia dalam karir yang semakin naik dan semakin naik. Walaupun keluarga ini saling terpisah Tuhan. Tapi Tuhan ikut menjaga mereka. Yuli yang ada di Semarang, Tuhan Engkau juga proteksi. Amin. Saling berjauhan tapi kuasa-Mu akan membuat mereka saling berdekatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas keluarga ini. Boleh menjadi bagian dari G2CC Family. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Mantap enak. Yang berulang tahun. Ada yang berulang tahun yang belum pernah doakan? Yuen. Ya, Yuen ulang tahun keberapa? Keempat. Oke. Siapa lagi yang belum Abuna doakan? Oh, Ferry, ya Ferry benar. Marina ulang tahun. Dan Dodi hari ini. Iya, ini orang ini kok di situ aja. Oh, oke. HWA itu. Oke. Apa yang khusus kita perlu doakan untuk Dodi dan Marlina? Anak kelima. Terjadi loh. Terjadi. Ya, mari kita bergandengan. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Bapak, kami berdoa untuk Yuen. Berkati hidup anak ini. Amin. Masa depan yang baik Kau berikan kepadanya. Amin. Firman-Mu katakan umur panjang ada di tangan kanannya. Amin. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Sejak kecil dia belajar mengenal Kristus. Amin. Tumbuh dan kuat di dalam Kristus. Amin. Dan siapkan masa depan yang baik. Aku melihat anak ini akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Dan pakai dan siapkan dia. Dengan segala sumber daya. Engkau Tuhan yang mampu membuat keajaiban. Kecakapan ilahi turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga sepakat berdoa untuk Ferry. Terima kasih atas pertambahan usianya yang Kau berikan minggu ini Tuhan. Tambah-tambahkan otoritas-Mu dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya. Amin. Dia akan menuai dan melihat ada banyak hal-hal baik dia peroleh dari pekerjaannya, keluarganya, dan anak-anaknya. Berikan kepadanya hati yang semakin mengasihi Tuhan. Firman-Mu katakan umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia saat ini. Jamah. Juga kami semua berdoa sepakat untuk Dodi dan Marlina yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Seperti Engkau hadir dalam pernikahan kudus di Kana, demikian Tuhan hadirlah terus dalam kehidupan pernikahan Dodi dan Marlina. Amin. Seperti firman-Mu katakan orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Amin. Dan itu yang akan terjadi pada ketiga anak laki-lakinya dan satu anak perempuannya. Tuhan, a generational blessing turun atas keluarga ini. Dan apa yang Kau percayakan di tangan mereka, bisnis, pekerjaan dan usaha mereka, di stiker, dan apapun yang lain, Tuhan buat berlipat kali ganda. Amin. Dan mereka akan melihat, akan banyak klien-klien baru datang, buat mereka kewalahan dengan semua itu. Amin. Sehingga mereka bisa melihat bahwa hujan berkat itu menjadi bagian kehidupan mereka. Amin. Karena mereka setia melayani di genisah-Mu di tempat ini. Setia melayani. Selalu disediakan upah oleh Tuhan. Amin. Dalam jalan kehidupan yang mereka tempuh. Beri kesehatan yang baik, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat ulang tahun ya. Baik Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Rachel, Setiawan, terima kasih ya sudah melayani. Kami yang terima Kita beri kasih. tepuk tangan untuk pelayanan mereka Bapak Ibu. Ya. Kita sudah, saudara diberkati dengan pelayanan Rachel. Amin. Ya. Tuhan baik sekali. Kita terus berdoa agar Tuhan juga pakai Rachel untuk pelayanan, penyembahan dan pujian dimanapun Tuhan kirim dan utus. Buka kedua tanganmu dan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefareka Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaera Adonai panafeleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafeleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya kita sudah diberkati Tuhan.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.